Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang akun Zoom yang Pro. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana scheduling meeting di akun Zoom yang masih free. Nah, sekarang kita akan masuk ke Zoom yang sudah berlisensi atau yang sudah Pro. Yang pertama, kita masuk dulu di web Zoom-nya. Nah, kita masuk ke zoom.as. Nah, ini kemudian kita sign in, dan pastikan akun yang kita punya itu adalah akun yang sudah berbayar. Nah, oke, tampilan awal dari Zoom, akun Zoom kita yang ada di web itu seperti ini. Ya, ada profil, kemudian meeting, webinar, recording, dan setting. Ini untuk personal. Sedangkan ketika sebagai admin, maka kita bisa mengatur user management, room management, account management, dan advance. Nah, yang pertama kita akan melihat perbedaan-perbedaan apa saja yang didapatkan ketika kita sudah memiliki akun Zoom Pro yang untuk 100 orang. Nah, yang pertama untuk meeting, ini bisa kita scheduling meeting di sini. Kita bisa scheduling meeting di sini. Nah, atau bisa juga kita scheduling melalui aplikasinya. Nah, kita bisa ganti di sini meetingnya adalah misalnya rapat koordinasi. Bisa dituliskan. Kemudian kapan pelaksanaannya seperti biasa, kemudian durasinya berapa lama, time zone yang digunakan apa. Nah, kalau misalnya kita pertemuan ini adalah pertemuan yang berulang, maka bisa kita centang di recurring meeting. Nah, kalau misalnya kita mau orang-orang registrasi dulu sebelumnya, maka kita aktifkan registration. Kemudian bisa kita masukkan di sini passcode-nya, bisa kita ganti. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada saat masuk, apakah hostnya itu dalam keadaan off videonya atau on? Nah, demikian juga dan partisipannya. Nah, jika kita meyakini bahwa yang masuk adalah perempuan semua, maksudnya untuk kegiatan ini adalah kegiatan untuk perempuan semua, maka tidak mengapa kita aktifkan host dan partisipannya untuk sekaligus untuk melihat atau memverifikasi peserta yang akan hadir. Tetapi kalau misalnya Zoom-nya ini misalnya kita bergabung dengan yang laki-laki, nah maka kita bisa aktifkan nonaktifkan di sini untuk videonya hostnya off, partisipannya off. Nah, untuk sementara kita off saja ya. Nah, kemudian audio, nah bisa kita pilih telepon, komputer audio, telepon and komputer audio, third party audio. Nah, ini kalau misalnya ada yang lainnya lagi, ada sistem audio yang lainnya lagi. Tetapi sebenarnya untuk ketika kita sudah sinyal kita bagus, jaringan wifi kita bagus, maka sebenarnya yang paling bagus kita pakai komputer audio. Tidak apa-apa, kita centang saja komputer audio. Kemudian selanjutnya untuk meeting optionnya bisa kita juga ganti. Nah, apakah pada saat masuk itu, apakah peserta itu bisa masuk sebelum hostnya masuk? Nah, ini sebaiknya tidak usah dicentang. Nah, kecuali mungkin kelas ya. Kalau kelas, misalnya kelas perkuliahan, ya saya sarankan sebaiknya diaktifkan. Ya, karena kalau kelas ya sebaiknya mahasiswa itu masuk atau siswa itu masuk duluan sebelum peserta, kecuali hostnya itu adalah salah satu dari mahasiswa. Dan kalaupun misalnya
jangan sampai dosennya sudah ada di dalam, ya ternyata pesertanya belum masuk. Ya, tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang rawan kalau misalnya dimasuki oleh orang, ya sebaiknya nggak usah dicentang. Kemudian mute partisipan open entry, ya jadi di sini bisa kita centang, artinya kalau misalnya peserta masuk supaya tidak mengganggu, ya, maka peserta masuk dalam keadaan mute. Nah, ini bisa kita klikkan. Tapi host harus menyampaikan ke peserta, jangan sampai ada peserta yang baru pertama kali masuk atau tidak tahu menyeting Zoom-nya, ya malah menjadi bingung ketika misalnya dia merasa dia sudah bicara tapi tidak keluar suaranya. Jadi mungkin bisa diinfokan, ya ketika akan berbicara maka bisa angkat tangan atau bisa langsung aktifkan mic-nya. Nah, kalau misalnya kita mau kalau misalnya kita mau aman, ya sebenarnya atau tadi ada registrasi, ya maka bisa kita masukkan di sini only authenticate user can join, artinya hanya user-user yang sudah diautentikasi yang bisa masuk. Nah, kemudian selanjutnya breakout room for pre-assign. Jadi bisa kita buatkan memang breakout room-nya, ya, ketika meeting. Kalau misalnya itu adalah Zoom atau meeting yang akan dibagi, tapi kalau tidak, nggak usah dicentang. Nah, nanti ini kita akan bahas tersendiri untuk breakout room. Automatically recording meeting, ya, jadi ketika meeting itu mulai maka otomatis akan direcord. Kalau misalnya nanti pada saat kita mau merecord baru direcord, nah ini nggak usah dicentang. Nah, ini alternatif hostnya siapa? Kalau misalnya ada, bisa kita save. Nah, kalau kita save, maka ini akan masuk ke Zoom yang sudah masuk ke dalam yang meeting yang sudah di-schedulekan. Nah, untuk membagi linknya, kita copy invitation-nya di sini. Nah, kemudian copy meeting invitation. Nah, ini kita copy, kemudian bisa kita kirimkan ke grup WA ataupun email. Ini untuk scheduling meetingnya.